Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Karnabila dari kelas TIF 3E dengan NIM 12450012034. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas 3 alin, di mana tugas ini terdiri dari 4 soal, di mana soal pertamanya yaitu tentukan solusi SPL dengan inverse matrix dengan dua metode, yaitu determinan dan OBE. Di mana persamaan satunya yaitu 3x ditambah 2y sama dengan 18. Dan persamaan keduanya 2x ditambah 5y sama dengan 29. Kita misalkan, matriks A itu 3, 2, 2, dan 5. Lalu x sama dengan x dan y, lalu b 18 sama dengan 18 dan 29. Maka AX sama dengan B, itu X sama dengan inverse matriks A dikali dengan B. Nah, yang pertama yaitu metode determinan, di mana matriks A tadi 3, 2, 2, 5, determinan dari A itu sama dengan 3 dikali 5, yaitu 15, dikurang 2 dikali 2, itu dikurang 4, sama dengan 11. Jadi, adjoint A atau matriks kofaktor dari matriks persegi ini yaitu 5, min 2, min 2, dan 3. Di inverse matriks A sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A sama dengan 1 per 11 dikali 5, min 2, min 2, dan 3. Jadi, X sama dengan inverse matriks A dikali B sama dengan 1 per 11 kali 5, min 2, min 2, 3, 11, dan 29. Ini dari matriks B tadi. Jadi 1 per 11 terkali 5 dikali 18 yaitu 90, min 2 dikali 29 yaitu min 58. Lalu min 2 dikali 18 yaitu min 36, 3 dikali 29 yaitu 87. Jadi 1 per 11 sama dengan 90 dikurang 58 itu 32, dan min 36 ditambah 87 yaitu 51. Jadi 1 per 11 sama dengan 32 dan 51. Jadi kita dapat matriksnya 32 per 11 dan 51 per 11. Jadi kita ketahui X-nya yaitu 3 per 2 per 11 dan Y-nya 51 per 11. Lalu untuk metode OBE itu kita lakukan beberapa langkah, di mana langkah pertamanya yaitu jadikan pivot 1,1 bernilai 1, yaitu dengan cara dan cara keduanya itu nolkan elemen 2,1. Ini dia bentuk matriksnya. Yang pertama 3, 2, 2, 5, 1, 0, 0, 1. Lalu kita kalikan baris pertama, kita kalikan 1/3 dikali baris pertama, mana 1/3 kita kalikan dengan 3, yaitu hasilnya 1, lalu 1/3 kita kalikan dengan 2, yaitu hasilnya 2/3, lalu 1/3 kita kalikan dengan 1, hasilnya 1/3. Lalu 0 kita kalikan 1/3 kita kalikan dengan 0, yaitu hasilnya 0. Nih, 0 ini hasilnya 0. Lalu untuk si nolkan elemen 2,1 ini, yaitu baris kedua ini yang akan kita ubah. Jadi rumusnya yaitu baris pertama kita kalikan dengan min 2 ditambah baris kedua. Jadi 1 kita kalikan dengan min 2, lalu kita tambah dengan 2, itu hasilnya 0, kita ke sini. Lalu 2/3 kita kalikan dengan min 2, kita tambah 5, hasilnya 11/3, itu hasilnya yang ini, kita saling sini. Lalu 1/3 kita kali min 2, kita tambah 0, hasilnya min 2/3, kita saling ke sini. Lalu 0 kita kali min 2, terus kita tambah 1, hasilnya itu 1, kita saling ke sini. Nah, dimana kita akan
mau membuat di mana metode OBE ini mau menghasilkan semua nilainya itu jadi seperti ini nantinya. Sehingga kita dapat nanti X dan Y-nya. Kita cari lagi dengan metode determinan tadi, persis seperti metode determinan tadi, di mana itu rumusnya yang ketiga langkahnya itu jadikan pivot 2,2 bernilai 1. Nah, kita mau menjadikan yang si 11/3 ini bernilai 1, yaitu dengan cara baris 2 kita kalikan 3/11 ditambah kita kalikan dengan baris 2. Baris 2 itu 3/11 kita kali baris 2. Jadi 3/11 kita kali 0 itu hasilnya 0. Lalu 3/11 kita kalikan dengan 11/3 itu hasilnya 1. Nih. Lalu 3/11 kita kalikan min 2/3 hasilnya min 2/11. Ini kita sarang sini. Lalu 1 kita kali dengan 3/11 hasilnya 3/11. Nih. Lalu kita langkah keempat kita nolkan elemen 1,2 di mana rumusnya itu baris 1 kita kalikan dengan 1 ditambah baris 2 kita kalikan dengan min 2/3. Nah, 1 kita kalikan dengan 1 ditambah 0 dikali min 2/3 yaitu hasilnya 1. Nih, kita tulis di sini. Lalu 2/3 kita kalikan dengan 1 ditambah 1 dikali min 2/3 sama dengan 0. Ini kita tulis di sini. Lalu 1/3 kita kalikan dengan 1 ditambah dengan min 2/11 dikali min 2/3 yaitu 5/11 kita sarang sini. Lalu 0 dikali 1 ditambah 3/11 kita kalikan dengan min 2/3 itu hasilnya min 2/11 kita sarang ke sini. Jadi sehingga setelah kita dapat yaitu kita inverskan lagi matriks yang ini nih. Jadi 5/11 min 2/11 min 2/11 3/11 1 0 0 1. Ini sama dengan 1/11 5 min 2 min 2 dan 3. Jadi setelah itu ini kan kita dapat matriks identitasnya di mana 1 0 0 dan 1. Jadi setelah itu kita inverskan matriks A ini menjadikan 1/11 5 min 2 min 2 dan 3. Mana X sama dengan inverse matriks A dikali dengan matriks B yaitu 1/11 5 min 2 min 2 3 18 dan 29 ini matriks B. Sama seperti yang metode determinan tadi kita kalikan 1/11 ini 5 kita kalikan dengan 18 yaitu 90. Min 2 kita kalikan 29 yaitu min 58. Min 2 kita kalikan dengan 18 yaitu min 36. Min 2 kita kalikan dengan min 36. 3 kita kalikan dengan 29 yaitu 87. Jadi kita dapat 11, 32, dan 51. Jadi matriks 32/11 dan 51/11. Jadi kita ketahui dari sini X-nya itu sama dengan 32/11 dan Y-nya sama dengan 51/11. Lalu kita lanjut ke soal yang kedua, di mana soalnya sebuah pabrik memproduksi 3 jenis barang, X, Y, dan Z unit per hari. 3 bahan baku yang dipakai adalah A, B, dan C dengan persediaan harian sebagai berikut. Bahan A tersedia 8 kg per hari. Bahan B tersedia 6 kg per hari. Dan bahan C tersedia 3 kg per hari. Lalu konsumsi bahan per unit produk itu setiap X butuh 2A tambah 1B. Setiap Y butuh 1A ditambah 1B ditambah 1C. Dan setiap Z butuh 1B ditambah 1C. Lalu, tanyanya, tentukan X, Y, dan Z yang menghabiskan tepat persediaan harian atau dengan metode inverse matrix. Di mana kita ubah dulu dari soalnya ini dalam bentuk matematikanya.
Yaitu persamaan satunya X sama dengan 2A ditambah 1B ditambah 0C. Karena X-nya tadi butuh 2A ditambah 1B. C-nya nggak ada, jadi kita buat 0. Lalu Y sama dengan 1A ditambah 1B ditambah 1C. Dan Z itu karena dia butuh 1B dan 1C, nggak ada A-nya. Jadi Z itu sama dengan 0A ditambah 1B ditambah 1C. Jadi setelah kita bentuk matematika ini, kita jadikan dia dalam bentuk persamaan ini. Jadi persamaan satunya 2X ditambah 1Y ditambah 0Z sama dengan 8. Karena bahan A itu tersedia 8 kilo per hari. Sedangkan persamaan keduanya itu 1X ditambah 1Y ditambah 1Z sama dengan 6. Karena B tadi tersedia 6 kg per hari. Dan persamaan ketiganya itu 0X ditambah 1Y ditambah 1Z sama dengan 3. Karena bahan C itu tersedia 3 kg per hari. Nah, kita misalkan itu A yaitu 2, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Kita misalkan di dalam bentuk matriks. Dan X itu X, Y, Z, B 8, 6, dan 3. Lalu kita ubah dia dalam bentuk matriks di mana kita ingin mendapatkan nilai X, Y, dan Z-nya. Dimana kita swap dulu baris pertama dengan baris kedua ini. Jadi kita dapat pivotnya itu 1 ini. Jadi untuk mengubah nilainya biar dia bisa jadi 0 ke bawah sininya nih, di bawah pivotnya. Jadi B1 kita baris pertama kita kalikan dengan min 2 dan baris kedua kita kalikan dengan 1. Jadi 1 kita kalikan dengan min 2 yaitu ditambah 2 ditambah 1 yaitu min 2 ditambah 2 sama dengan 0. Lalu 1 kita kalikan min 2 ditambah 1 dikali 1 yaitu min 1. Ini. Lalu min 2 kita tambahkan dengan 1 kita kali min 2 ditambahkan dengan 0 dikali 1 yaitu min 2 ini. Lalu 0 dikali min 2 ditambah 1 dikali 1 sama dengan 1. Lalu 1 dikali min 2 ditambah 0 dikali 1 sama dengan min 2. Lalu 0 dikali min 2 ditambah 0 dikali 1 sama dengan 0. Nah, kita masih belum menjadikan yang di bawah si pivot ini 0. Yaitu metode Gaussian. Kalau pada bentuk SPL sebelumnya. Jadi kita kalikan lagi. Dimana baris kedua ini kita kalikan dengan min 1. Jadi dia 2, 1, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 1, 1, 0, 0, min 1, 2, 0, 2, min 0, 1. Karena setelah kita kalikan min 1. Tapi di si 1 yang ini itu kan belum 0, jadi kita kalikan lagi. Baris 1 kita kalikan dengan 1, tambah baris 2 kita kalikan dengan min 1. Untuk baris yang pertama ini. Lalu untuk baris yang ketiga ini, baris kedua kita kalikan dengan 1, tambah baris ketiga kita kalikan dengan min 1. Karena kita dapat 0 dikali, kita kalikan yang ini dulu ya. 2 dikali 1 ditambah 1 kali min 1 yaitu 1. Lalu 1 kita kalikan dengan 1 ditambah 1 kali min 1 yaitu 0. Ini 0. Lalu 0 dikali 1 ditambah 1 dikali min 1 sama dengan min 1. 1 dikali 1 ditambah 0 kali min 1 yaitu 1. Lalu 0 dikali 1 ditambah 1 kali min 1 yaitu min 1. Dan 0 kali 0 ditambah 0 kali min 1 yaitu 0. Lalu untuk yang baris 2 dikali 1 ditambah baris 3 dikali min 1 ini 0 dikali 1 ditambah 0 dikali min 1 sama dengan 0. Lalu 1 dikali 1 ditambah 1 dikali min 1 yaitu 0. Lalu 2 dikali 1 ditambah 1 dikali min 1 sama dengan 1. Lalu min 1 dikali 1 ditambah 0 dikali min 2
sama dengan 1, min 1. Lalu 2 dikali 1 ditambah 0 dikali min 1 sama dengan 2. Lalu 0 dikali 1 ditambah 1 dikali min 1 sama dengan min 1. Lalu karena kita juga ingin menjadikan yang di atas si pivotnya ini yaitu 0, yaitu metode Gauss-Jordan pada materi sebelumnya, di mana baris 1 itu kita kalikan dengan 1, dan baris 3 itu kita kalikan dengan 1. Yaitu 1 kita kalikan dengan 1, tambah 0 dikali 1 yaitu 1. Yang ini. Lalu 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 1 yaitu 0. Min 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 1 sama dengan 0. 1 dikali 1 ditambah min 1 kali 1 yaitu sama dengan 0. Min 1 dikali 1 ditambah 2 dikali min 1 yaitu sama dengan 1. Dan 0 dikali 1 ditambah min 1 ditambah 1 sama dengan min 1. Lalu untuk baris yang keduanya ini yaitu baris 2 kita kalikan dengan 1, ditambah baris 3 kita kali dengan 2. 0 ditambah 1 ditambah 0 dikali min 2 yaitu 0. 1 dikali 1 ditambah 0 dikali min 2 yaitu 1. 2 dikali 1 ditambah 1 kali min 2 yaitu sama dengan 0. 1 dikali 1 ditambah min 1 kali min 2 yaitu 1. Lalu 0 dikali 1 ditambah 2 dikali min 2 yaitu min 2. 0 dikali 1 ditambah min 1 dikali min 2 yaitu 2. Lalu kita ingin mencari dengan metode inverse matrix tadi, di mana X sama dengan inverse matrix A dikali matriks B. Hasil tadi ini yang 0, 1, min 1, 8, 1, min 2, 2, 6, min 1, 2, min 1, 3, itu yang tadi bentuk matriks dari si persamaannya. Persamaannya tadi, itu kita kalikan. 0, kita kalikan ini yang ini. 0 kita kalikan 8, yaitu ditambah 1 dikali 6 dikurang 1 dikali 3 yaitu 3. 1 dikali 8 dikurang 2 kali 6 ditambah 2 kali 3 yaitu 2. Min 1 dikali 8 ditambah 2 kali 6 dikurang 1 kali 3 yaitu 1. Jadi kita dapat X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 2, dan Z-nya sama dengan 1. Lalu kita lanjut ke soal yang nomor 3, di mana soalnya yaitu selesaikanlah kasus berikut dengan mencari solusinya dengan metode inverse matrix OBE. Mana peternakan ingin mencampur 3 pakan, jagung yaitu sebagai X, kedelai sebagai Y, dan dedak sebagai Z per hari dalam karung. Catatan yang beredar, pertama itu kebutuhan total campuran tertentu 2X ditambah Y tambah Z sama dengan 14. Versi dirapikan atau keliru, yaitu persamaan di atas dikalikan 2 sebagai aturan baru, padahal seharusnya sama. Yaitu 4X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 28. Lalu, laporan gudang bertentangan, yaitu 2X ditambah Y tambah Z sama dengan 15. Nah, kita misalkan dalam bentuk matriks, yaitu matriks A-nya 2, 1, 1, 4, 2, 2, 2, 1, 1 dari persamaan yang soalnya ini kita ubah dalam bentuk matriks. Lalu X-nya itu X, Y, matriks X-nya X, Y, dan Z, dan matriks B-nya 14, 28, dan 15. Lalu kita ingin menyusunnya dalam bentuk inverse matrix OBE, di mana 2, 1, 1 ini kita mau kalikan dengan 1/2, sehingga kita dapat itu hasil dari 2 dikali 1/2 yaitu 1, 1 dikali 1/2 yaitu 1/2, 1 dikali 1/2 yaitu 1/2, 14 dikali 1/2 yaitu 7. Lalu untuk baris yang kedua ini,
itu kita kalikan per 1 kita kalikan dengan min 4 tambah bers 2 dikali 1. Itu 1 dikurang 4, 1 dikali min 4 ditambah 4 dikali 1 itu 0. 1 per 2 kita kalikan dengan min 4 ditambah 2 per 1 yaitu juga 0. Lalu ini 0 kita tulis lalu 1 per 2 dikali min 4 ditambah 2 dikali 1 yaitu sama dengan 0 juga, dan 7 dikali min 4 ditambah 28 dikali 1 yaitu 0 juga. Lalu untuk baris ketiganya ini yaitu baris 1 kita kalikan dengan min 2 dan baris 3 kita kalikan dengan 1. Jadi 1 dikali min 2 tambah 2 dikali 1 sama dengan 0. 1 per 2 dikali min 2 ditambah 1 kali 1 juga 0. 1 per 2 dikali min 2 ditambah 1 kali 1 sama dengan 0. 7 dikali min 2 ditambah 15 sama dengan 1. Ini 1. Nah, karena baris ketiga ini itu menghasilkan baris ketiga ini menghasilkan 0x ditambah 0y tambah 0z sama dengan 1 atau singkatnya 0 ini sama dengan 1, maka sistem persamaan ini tidak konsisten sehingga ini tidak ada solusi. Kita lanjut ke soal yang nomor 4, di mana soalnya itu analisis metode mana inverse dengan determinan adjoint atau OBE yang lebih baik dan cocok untuk kasus yang seperti apa. Nah, menurut saya itu metode adjoint atau determinan itu tepat dan efisien untuk ordo 2x2 dan berguna untuk ilustrasi teori. Tetapi tidak disarankan untuk ordo besar karena butuh lebih banyak waktu dan kurang stabil. Sedangkan metode OBE atau Gauss-Jordan itu lebih umum, efisien, dan stabil untuk matriks 3x3 ke atas, dan untuk penggunaan komputer. Oleh karena itu, OBE adalah pilihan yang lebih baik untuk kasus-kasus praktis dan besar. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari saya mengenai tugas 3 alien. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.